Perenungan firman Tuhan pada saat ini, hidup ini adalah kesempatan hanya selagi hidup. Ayub 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang ia menghilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Karena umur kita singkat, maka marilah kita mengisinya dengan hal-hal yang benar. Sebab jika kita sudah mati, kesempatan sudah berakhir. Hanya selama masih hidup, kita dapat melakukan sesuatu dan orang lain dapat melakukan sesuatu kepada kita. Kalau kita sudah mati, maka kita tidak punya hubungan lagi dengan orang yang masih hidup. Demikian juga sebaliknya, mereka tidak punya hubungan apapun dengan kita yang sudah mati. Mari kita lihat suatu cerita Alkitab mengenai orang yang telah menyanyiakan waktu selama hidupnya. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang dari antara orang mati bangkit untuk memperingati mereka." Di sini kita temukan bahwa orang mati dengan orang yang masih hidup tidak dapat lagi berhubungan, baik berkomunikasi maupun di dalam hal yang lain. Kita berdoa kepadanya juga tidak ada untungnya dan tidak ada faedahnya bagi mereka maupun juga bagi orang yang masih hidup. Ada beberapa fakta Alkitab mengenai kematian. Yang pertama yaitu kematian datang pada waktu yang tidak diduga. Kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Di sana dikatakan, "Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu Yesus yang berkata kepada mereka, 'Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepada orang itu, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, semuanya itu sia-sia." Hal ini menunjukkan bahwa kematian datang
tanpa diduga dan tidak mengenal siapa diri kita. Entah kita kaya, entah kita miskin, entah kita sudah siap, entah kita belum siap. Kematian itu datang tanpa diduga. Yang kedua, fakta Alkitab mengenai kematian. Kematian dari setiap orang sudah ditentukan. Tidak ada orang yang bisa melewati batas umurnya, dan juga tidak ada orang yang bisa mengurangi umur yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Ada orang yang ingin mati tetapi tidak bisa mati. Ada orang yang ingin memperpanjang umurnya tetapi juga tidak bisa memperpanjangnya. Mazmur 39 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tetapkan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan." Yang ketiga, fakta Alkitab mengenai kematian. Kematian merupakan akhir dari kesempatan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya selagi kita hidup, hanya itulah kesempatan yang kita punya untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mati, maka kita tidak punya hubungan terhadap mereka yang masih hidup, dan orang yang masih hidup tidak punya hubungan bagi kita yang sudah mati. Seperti cerita seorang kaya dan seorang miskin, seorang Lazarus. Orang yang sudah mati tidak bisa berbicara kepada orang yang masih hidup, dan orang yang masih hidup tidak bisa berbicara kepada orang yang sudah mati, sebab ada pemisah antara orang yang masih hidup dan juga orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ditempatkan Tuhan di tempat penampungan sementara sebelum kerajaan Allah digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Orang yang sudah mati, tubuhnya di dalam tanah dan tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6 di sana dikatakan, "Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap bagi mereka yang sudah mati. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari." Juga di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga selagi masih hidup, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi." Tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat di dalam dunia orang mati. Orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Jadi jika saudara mengajak mereka untuk berbicara, mereka tidak tahu apa-apa, kata Alkitab. Tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat di dalam dunia orang mati. Kalau demikian, lalu siapa yang bergentayangan? Yang seringkali menyerupai orang yang sudah mati itu, suaranya sama, bau wanginya sama, bahkan terkadang menunjukkan wujudnya sama persis dengan orang yang sudah mati itu. Siapakah itu? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, di sana dikatakan, "Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." Jadi sebenarnya itu bukan malaikat daripada orang yang sudah mati itu. Karena jiwa orang yang sudah mati ada di penampungan sementara yang Tuhan telah sediakan, dan mereka tidak ada hubungan dengan kita yang masih hidup, dan juga kita yang masih hidup tidak bisa berhubungan dengan mereka yang sudah mati. Setanlah yang menyamar menjadi sama seperti mereka. Gentayangan yang seringkali berbicara kepada orang yang masih hidup adalah setan yang memberikan pembohongan kepada kita supaya kita tersesat, supaya kita menjadi kejijikan di mata Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang berbicara kepada orang yang sudah mati adalah kekejian bagi Tuhan. Iblis suka kalau kita menjadi kekejian bagi Tuhan. Iblis suka kalau kita jauh daripada Tuhan. Iblis suka kalau kita menjadi kotor di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia menyamar sebagai orang yang sudah mati dan menunjukkan wujudnya seakan-akan bisa berhubungan dengan orang yang mati. Ulangan 18 ayat 11 sampai ayat 12. Seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah orang mati atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah
Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Tuhan tidak suka kalau kita berbicara kepada orang yang sudah mati. Hal itu merupakan kekejian di matanya. Juga ditulis dalam 2 Tawarikh 33 ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Orang ini melakukan pembicaraan terhadap orang yang sudah mati dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Jadi saudara, merupakan siasat iblis untuk menjerumuskan kita jika kita masih berbicara kepada orang mati, jika kita masih mengajak mereka untuk berbicara, atau mungkin juga kita berdoa untuk keselamatan mereka, sudah tidak bisa lagi karena kesempatan hanya sewaktu mereka masih hidup. Yang keempat, fakta Alkitab mengenai kematian. Kematian merupakan jalan masuk dalam babak kehidupan yang baru. Artinya kalau kita mau masuk di dalam kerajaan surga, pintu inilah yang harus kita lalui, yaitu pintu kematian. Itu sebabnya kita tidak boleh takut terhadap kematian. Bila tiba waktunya kita mati, maka biarlah hal itu terjadi. Bentuk kematian pun tidak menentukan apakah kita masuk surga atau kita masuk dalam api neraka. Tetapi apakah kita dapat menyenangkan hati Tuhan, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itulah yang menentukan apakah kita masuk di dalam dunia kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan mengenai fakta Alkitab mengenai kematian. Tuhan Yesus memberkati.